Selamat pagi, sahabat Petra sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Sudahkah Anda mengasihi pagi ini? Kita bersuka cita bertemu kembali dalam Embun Pagi Radio Petra di hari Senin 3 Maret 2025 dengan satu tema yang menarik, yaitu halal dan haram, diambilkan dari Kesaksian Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai yang ke-23. Dan bersama saya Pendeta Joko Prastio, Pendeta PPK Sinode GKJ, berdomisili pelayanan di GKJ Demak Ijo, Yogyakarta. Dan saat ini kita akan bersama-sama memasuki renungan kita, tetapi sebagaimana biasanya bahwa renungan ini merupakan teman bagi ibu bapak sekalian yang memiliki juga renungan dan refleksi pribadi masing-masing. Oleh karena itu kita bisa mempercakapkan renungan ini dan mempergumulkannya sepanjang hari dan menjadikan pemahaman kita semakin dikuatkan, saling melengkapi dan saling memperkaya dari perspektif-perspektif yang berbeda. Marilah kita bersama-sama sebelum membaca kesaksian firman Tuhan, Ibu Bapak sekalian, kita masuk dalam sebuah saat teduh, memohon pertolongan Tuhan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami surgawi, terima kasih atas berkat dan kasih karunia Tuhan bagi kami semua. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan membangunkan kami dengan harapan, dengan janji penyertaan dan juga pertolongan dan perlindungan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dan kasih sayang-Mu kepada kami semua. Dan pada pagi ini kami ingin membaca kesaksian firman-Mu dan merenungkannya bersama-sama ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu saja yang menolong kami dan membantu untuk kami memahami apa yang menjadi rencana dan kasih Tuhan bagi kami untuk kami kerjakan, dan juga untuk sesama kami dan untuk kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami semua hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkan, dan mohon penyertaan Tuhan agar kami juga memiliki kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Ibu Bapak dan saudara sekalian, kita melanjutkan dengan pembacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-9 sampai 23, tetapi nanti akan kita bacakan dari ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Ada 4 atau 5 ayat yang akan kita baca bersama-sama. Kedengaranlah olehnya suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Demikianlah kesaksian firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan kesaksian firman Tuhan itu dan berusaha melakukannya. Tuhan berkati kita semua. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kira-kira maksud dari penglihatan ini? Orang bertanya, apakah ada yang salah dengan penglihatan itu? Saudara-saudara, kalau kita melihat apakah ada yang salah, nampaknya penyaksi kitab Kisah Para Rasul sudah menunjukkan bahwa ini tidak mungkin ada penglihatan yang salah. Ini penglihatan yang benar-benar berasal dari Tuhan. Dalam teks kita dikatakan bahwa mereka lapar, dan dalam teks yang kita baca di versi bahasa yang asli atau lain, kita akan melihat bahwa dinyatakan sebuah kondisi lapar yang bukan karena lapar tidak punya makanan, karena toh ketika mereka ingin makan, mereka disiapkan dan ada makanan. Artinya bukan lapar karena
ketiadaan makanan. Tapi lapar di sini mengindikasikan adanya lapar yang disengaja. Kemungkinan mereka melakukan semacam ritual atau puasa, atau memang mereka tidak makan oleh sebuah keinginan mereka sendiri. Sehingga dengan begitu kondisi mereka ditunjukkan bahwa mereka dalam sebuah pengendalian diri yang baik. Dan dikatakan juga roh mereka diliputi oleh kuasa ilahi dalam pasal 10 ayat yang ke-10. Artinya diliputi itu berarti keputusan ya dibentengi oleh sesuatu yang luar biasa besar dari kuasa ilahi sendiri, bukan karena kehendak mereka sendiri, atau bukan karena halusinasi, atau bukan karena ada roh jahat yang menggoda mereka. Artinya penulis ingin menunjukkan bahwa ini memang benar-benar berasal dari Tuhan. Kuasa Tuhanlah yang menginginkan atau menghendaki supaya mereka melihat penglihatan ini. Apa yang mereka lihat? Berbagai binatang. Kemudian ada suruhan supaya Petrus menyembelih binatang itu dan makanlah. Tapi Petrus menolak dan mengatakan secara tegas, tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan makanan yang haram yang tidak tahir. Bahkan itu dikatakan 3 kali. Tapi kemudian oleh penglihatan itu dinyatakan apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh dinyatakan haram. Sebuah statement yang pendek tetapi jelas. Saudara, kalau ini berbicara tentang penglihatan yang berasal dari Tuhan, pertanyaannya kemudian begini. Benarkah Tuhan memberikan suruhan atau perintah yang seperti ini? Jangan-jangan Tuhan sedang mencobai. Tapi benarkah Tuhan mencobai? Karena kalau Tuhan mencobai kan ya artinya ada sesuatu yang kenapa harus dicobai ya? Bukankah Tuhan tahu kaliber iman Petrus? Kenapa harus dicobai? Tuhan tahu segala sesuatunya. Tidak perlu dia mencobai untuk mengetahui bagaimana komitmen Petrus. Apakah Tuhan main-main? Tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin iseng main-main kepada Petrus. Apalagi ini hal-hal yang sifatnya sangat-sangat mendasar. Dan Tuhan tidak pernah mempermainkan manusia, bukan? Saudara, kita tahu bahwa akhirnya Petrus sedang diajak untuk masuk ke dalam sebuah level pemahaman yang berbeda dari yang sebelumnya mereka pahami atau mereka jalankan. Masalah makanan haram dan tahir itu bukan masalah halal atau haram, itu bukan masalah makanan semata-mata. Ke dalam teks ini kita melihat bukan sebatas tentang makanan, bukan sebatas tentang ketaatan, tetapi mereka diajak untuk masuk ke dalam sebuah situasi yang lebih kompleks, yang mengambil keputusan etis yang jauh lebih mendasar dan lebih esensial, yang harus mereka putuskan dan mereka pahami. Nanti kita akan tahu bahwa Petrus yang selama ini menjadi tolok ukur atau menjadi batu penjuru dari orang-orang beriman pada waktu itu, ya salah satu ya batu penjurunya Kristus, tetapi Petrus adalah orang yang juga menjadi tolok ukur karena dia bilang di dalam engkaulah ya batu sebagai batu karang ya, artinya batu itulah yang kemudian akan meneruskan batu penjuru yang sudah menjadi atau diimani oleh mereka. Kristus sebagai batu penjuru, kemudian Petrus melanjutkan dan dia termasuk orang terdekat dari Kristus itu sendiri. Mana mungkin orang sekali berpetrus yang demikian itu jatuh ke dalam pencobaan atau salah. Tetapi Petrus sedang diajak untuk melihat sesuatu yang lebih dari apa yang selama ini dia pahami. Dan ketika Petrus berpikir-pikir, dia merenungkannya, tiba-tiba pada saat yang sama juga ada orang yang mencari Petrus dan menunjukkan bahwa benar, engkaulah yang aku cari. Dan Petrus juga dikatakan, enggak apa-apa, tidak salah, pergilah dan ikuti saja orang yang mencari itu. Akhirnya mereka pergi sampai ke rumah Cornelius. Dan
Pendek kata juga kita tahu nanti pada akhirnya Petrus akan ditanya oleh Cornelius, lalu apa yang harus aku lakukan? Dan Petrus mengatakan, engkau harus dibaptis. Sesuatu yang luar biasa. Sudah tahu siapa Cornelius? Kita tahu semua. Cornelius adalah kepala pasukan, ya, kemungkinan kepala pasukan Italia, dan artinya semua orang memiliki jaringan dengan Cornelius sebagai orang yang terkenal dikatakan, tetapi juga dikenal baik, terkenal di seluruh bangsa Yahudi, tetapi juga dikatakan baik di antara orang Yahudi. Dan bahkan dikatakan Cornelius melakukan sikap-sikap yang simpatik terhadap agama Yahudi, bahkan bersedekah juga, dan juga melakukan hal yang terpuji di antara mereka. Jadi secara iman, secara etika dan keagamaan, Cornelius itu melihat ya kebaikan Yahudi, kemudian dia juga mengikuti. Tapi apakah Petrus melihat Cornelius itu sebagai sesuatu yang oke untuk dikunjungi? Tidak juga. Karena kita tahu Petrus suatu ketika mengatakan sebetulnya sangat beresiko untuk mendatangi Cornelius. Karena sebagai orang Yahudi, masuk ke rumah orang yang dianggap bukan orang Yahudi, apalagi itu orang asing, apalagi itu penjajah, ya, kepala tentara, maka itu akan dianggap najis. Dan orang Yahudi pasti akan membenci, akan menuduh Petrus. Karena konsep kenajisan itu tidak hanya yang dimakan, menajiskan, tapi juga menular. Kalau Bapak Ibu, misalnya, ini contoh saja, di satu ruangan itu ada orang yang najis, maka Bapak Ibu juga akan tertular oleh aura kenajisannya. Oleh karena itu, orang Yahudi selalu menjaga jarak, menghindari supaya tidak tercemar oleh kenajisan mereka. Tapi Petrus justru datang kepada rumah orang yang dianggap najis. Sesuatu keputusan besar yang memiliki keberanian. Tetapi Petrus melakukan itu karena Petrus sudah mendapatkan sebuah pernyataan melalui penglihatannya. Akhirnya dia memahami bahwa Tuhan memang sengaja membawa Petrus dengan penglihatan untuk mendatangi rumah Cornelius, seorang yang dianggap najis oleh orang Yahudi. Bahkan tidak hanya dianggap najis, tapi juga dianggap tidak selamat. Di Yahudi itu ada kelompok-kelompok ya yang dikategorikan dalam keselamatan itu ada 3 atau 4. Yang pertama itu kelompok yang selamat. Ya, kelompok selamat itu orang Yahudi karena keturunan Abraham dan ikut dalam perjanjian dengan Abraham. Terus kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang proselit, orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang asing, orang-orang yang tadinya najis, tetapi kemudian mereka bergabung dengan orang-orang Yahudi menjadi orang yang mengikuti tradisi Yahudi, dan kemudian mereka juga taat kepada aturan-aturan Yahudi, sehingga mereka menjadi Yahudi. Jadi orang yang bukan Yahudi tetapi mau menjadi Yahudi, mereka disunat dan mereka melakukan ibadah-ibadah Yahudi, memberikan sedekah, dan juga mengikuti aturan halal dan haram seperti yang orang Yahudi tentukan. Tetapi ada juga orang yang ketiga. Orang ketiga itu, kelompok orang ketiga itu adalah orang yang dia melakukan kebaikan sebagaimana orang Yahudi lakukan, memberikan sedekah, menolong orang, baik, ramah, rendah hati, semuanya. Tetapi tetap saja mereka tidak sunat dan mereka tidak melakukan halal dan haram dalam hal tradisi yang mereka kerjakan. Sehingga dengan demikian orang ini meskipun baik, tetapi orang ini tidak dianggap orang yang diselamatkan. Jadi atau disebut sebagai kelompok orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi keselamatan mereka belum lengkap. Bahkan mereka belum terkategori dalam orang yang selamat. Sehingga dengan demikian Cornelius masuk dalam kategori ini, kategori ketiga. Dan yang keempat tentunya orang yang menolak dan dianggap tidak selamat. Tapi Cornelius masuk yang ketiga ini, orang yang baik, orang yang melakukan kebaikan sebagaimana orang Yahudi lakukan, tetapi tidak mengikuti tradisi agama Yahudi. Beresiko bagi Petrus untuk datang, tapi Petrus melakukan. Dan Petrus mau datang ke tempat dia. Sampai akhirnya terjadi percakapan, nantinya kita tahu dalam teks-teks berikutnya, bahwa Petrus membaptiskan Cornelius dan seluruh keluarganya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika saya pernah ikut satu acara Bridgestone, pertemuan dengan majelis
di wilayah pelayanan kami pada waktu itu. Saya masih menjadi pendeta muda, masih sekian puluh tahun yang lalu. Dan ada seorang ibu yang dari awal hingga akhir itu menangis di sebelah kanan saya, duduk bersama di lesehan, bersandar di tembok gereja Pepantan kami yang kecil. Tapi kemudian kami saya melihat bahwa ibu itu menangis sejak awal, dan kami akhirnya bercakap-cakap. Saya menanyakan kenapa, tapi setelah acara berselesai, kemudian ibu itu bercerita, "Pak, boleh saya ketemu sebentar, saya ingin ngomong lebih banyak." Akhirnya kami mengambil tempat dan dia bercerita. Dia sangat sedih karena bapaknya baru saja meninggal di Semarang waktu itu. Bapaknya menurut dia sangat baik, tapi bapaknya pada waktu itu belum dibaptis dan telah dipanggil Tuhan. Kemudian dia bertanya, "Pak, saya sangat sedih karena bapak saya seorang yang baik, tetapi dia belum dibaptis." Terus saya membayangkan saat ini bapak saya sekarang ini sedang menjalani hukuman di neraka karena dia tidak dibaptis dan tidak percaya pada Yesus. Saya tidak tahu pada waktu itu, tidak persiapan, tidak tahu harus menjawab apa, tetapi mau tidak mau memang harus menjawab sesuatu. Kemudian saya tidak bisa berteori. Saya tidak bisa berteologi seperti kalau kita sedang membaca buku-buku yang ada, tidak sedang berdogmatik atau sedang mengungkit-ungkit tata gereja dan sebagainya, atau doktrin-doktrin. Saya tidak mungkin menceritakan atau menjelaskan panjang lebar tentang itu. Selain memang semua itu juga bagian dari perenungan manusia, tetapi saya berpikir yang lebih penting adalah apa kata Alkitab tentang itu. Saya langsung ingat pada apa yang dikatakan bahwa Alkitab itu selalu menunjukkan Tuhan Allah kita itu memang Tuhan yang benar-benar tegas dalam hal kebenaran, keadilan. Tapi di sisi yang lain juga dia ditunjukkan sebagai Bapa yang selalu mengasihi anak-anaknya. Bahkan ada cerita tentang anak yang tadinya sudah melawan, tetapi kemudian Bapa itu tetap mengasihi sampai akhirnya anak itu kembali kepada bapaknya dan dimasakkan dengan sangat enak dan diterima kembali. Alkitab kita bercerita tentang penerimaan, kemahakuasaan, keluasan, rahmat, dan kasih karunia Tuhan. Dan akhirnya saya hanya bercerita pada ibu itu. Kita tidak tahu apa yang bapak dari ibu itu sedang alami, tapi yang kita tahu, setiap orang yang meninggal, apapun latar belakangnya, apapun keyakinannya, apapun kondisinya, tidak ada tempat lain kecuali kembali kepada Sang Penciptanya dan atas seizin Sang Penciptanya. Dan kita tahu bahwa Sang Pencipta itu adalah Bapa kita. Saya ingat kata-kata dalam Injil, adakah Bapak yang tega terhadap anaknya kalau dia minta roti akan diberikan batu atau akan diberikan ular atau berikan yang lain yang jelek? Tidak kan? Kalau Bapa manusia saja tidak melakukan itu dan tahu tidak melakukan itu, apalagi Bapamu yang di sorga. Kita tahu bahwa kita bersalah, kita tahu bahwa kita kurang, kita tahu bahwa kita manusia banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kita juga harus tahu bahwa Bapa kita bukanlah Bapa yang menuntut kita terlalu berlebihan. Beliau tahu, Bapa kita tahu benar-benar kondisi, konteks, apapun yang ada di sekitar kita, hati kita, dia melihat hati, begitu kata Petrus. Tuhan telah melihat hati yang kita tidak lihat. Oleh karena itu, saya hanya menyatakan, percayalah Ibu bahwa Bapak meskipun sudah meninggal, meskipun belum ada baptisan, meskipun Bapak tidak menyampaikan apapun terkait dengan Kristus, tetapi bukankah dia melakukan apa yang Kristus lakukan? Dan bukankah Bapa kita yang maha baik, Bapa kita yang penuh kasih karunia, juga akan menjadi Bapa yang baik baginya? Kenapa kita harus meragukan kasih setia Tuhan kepadanya?
Lalu ibu itu terdiam, dan ibu itu menghapus air matanya dan mengatakan, "Iya ya Pak Pendeta, saya harus menyadari itu, bahwa Bapak saya sudah bersama dengan Bapa yang maha baik, yang melihat hati, bukan melihat apa yang bisa dilihat oleh manusia." Akhirnya ibu itu merasa kembali tenang, dan saya hanya berpesan, percayalah kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang baik. Dan Tuhan yang baik, Tuhan yang tahu bagaimana harus berbuat untuk anak-anaknya. Kalau kita sebagai orang tua yang manusiawi, yang berdosa saja kita tahu yang baik, apalagi Bapa kita yang suci, yang menciptakan kita, pasti tentunya Beliau akan jauh lebih mengasihi daripada apa yang manusia pikirkan. Kalau ibu saja, manusia yang juga terbatas seperti kita semua, bisa mencintai Bapak sedemikian rupa, apalagi Bapak kita yang ada di surga. Saudara, Cornelius sudah diselamatkan oleh Bapak yang ada di surga. Kalau Cornelius menurut hitung-hitungan orang Yahudi, Cornelius tidak selamat. Tapi Cornelius kemudian ditolong, dan Petrus memberikan baptisan kepada Cornelius. Pertanyaannya kemudian, Cornelius diselamatkan oleh Tuhan bukan setelah baptisan, tetapi Cornelius diselamatkan oleh Tuhan sebelum Cornelius bertemu dengan Petrus. Tetapi kemudian Tuhan mempertemukan Cornelius dengan Petrus supaya Petrus menerima Cornelius menjadi bagian dari jemaat yang diselamatkan oleh Tuhan. Bukankah itu yang perlu kita imani? Artinya keputusan keselamatan bukan pada Petrus yang membedakan atau yang mengikuti tradisi Yahudi halal dan haram, yang menolak dan menerima berdasarkan aturan tradisi keagamaan mereka. Bukan agamalah yang menentukan Cornelius selamat, tetapi Cornelius sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan karena keselamatan itulah maka mereka berdua dipertemukan oleh Tuhan, dan kemudian Cornelius menjadi bagian yang juga diterima oleh komunitas yang telah diselamatkan. Saya tidak mau memperpanjang refleksi ini dengan berdebat. Silahkan nanti kita bisa perdebatkan masing-masing, atau bisa kita diskusikan. Maksud saya diskusi dengan kerendahan hati ya, karena manusia tidak tahu banyak tentang Tuhan, kecualinya karya-karyanya saja. Tetapi manusia mestinya harus menyadari ini sebagai sebuah teguran bagi kita semua. Bahwa seringkali batasan-batasan yang kita buat, yang kita yakini itu konstruk-konstruk atau batasan-batasan yang memisahkan satu dengan yang lain, yang membuat kita tersekat-sekat, yang membuat kita itu saling menilai seolah-olah hanya kita, kelompok kita yang lebih baik, dan itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan atau Yesus Kristus harus menjadi alasan bagi kita untuk berdamai dengan orang lain. Yesus Kristus yang adalah Mesias yang menyatakan bagaimana kehendak Bapa yang penuh kasih karunia dan pengampunan itu ingin memperdamaikan manusia satu dengan yang lain, bukan membuat manusia terpisah-pisah, terbelah, bermusuhan gara-gara pandangan-pandangan atau tradisi yang diyakininya. Kita diajak untuk melompati batas-batas, sekat-sekat, bahkan untuk mereview kembali apa yang kita anggap halal dan apa yang kita anggap haram. Itu ajaran untuk kita refleksikan. Makanan tentang halal dan haram mengajar kita untuk hati-hati, untuk peka, untuk bisa membedakan bagaimana bersikap. Kalau makanannya saja diatur, apalagi sikapnya. Jangan bicara tentang halal dan haram kalau kemudian kita tetap korupsi. Jangan bicara tentang halal dan haram kalau kita kemudian tetap menindas. Jangan bicara halal dan haram kalau kemudian kita tetap melakukan praktek-praktek yang merugikan orang lain. Bukankah itu semua jauh lebih haram daripada makanan yang kita tentukan halal dan haram tadi? Artinya kalau makanan saja kita atur, Ibu Bapak sekalian, bagaimana sikap hidup kita juga harus jauh lebih kita atur. Bagaimana mempersiapkan makanan itu sendiri. Apakah kita boleh mempersiapkan makanan dengan cara yang tidak baik, apalagi memalsukan. Telur asin dipalsukan. Kemudian ditambah-tambah dengan zat-zat yang tidak baik untuk makanan kita.
semuanya kita lakukan dengan cara intervensi manusia sehingga makanan kita menjadi berbahaya bagi kita. Tidak menghormati orang yang akan memakan makanan kita sehingga kita tidak menjaga kualitas air, kualitas makanan, bahan makanan yang kita berikan. Itu juga termasuk bagian dari sebetulnya yang haram untuk kita lakukan kalau kita melakukan sesuatu secara ceroboh. Jadi makanan halal dan haram itu mengajak kita untuk juga bagaimana kita mentreatment, memperlakukan sikap-sikap dalam kita menyiapkan makanan, tetapi juga kemudian bahkan binatang-binatang juga harus kita hargai dan tidak boleh ada ketakutan bagi mereka. Ya saudara, kita diajarkan bahwa Yesus itu menyatukan, bukan untuk membuat kita menolak dengan yang lain. Oleh karena itu ya saudara, pada hari ini ketika kita berefleksi dari perjalanan Petrus seorang yang hebat, tetapi dia bertobat, dipertobatkan oleh Tuhan untuk tidak menghakimi orang lain, untuk tidak menolak orang lain berdasarkan tradisinya. Iman kita adalah iman tentang kasih karunia, maka lakukan semua etika hidup kita dalam dasar, koridor, dan kesadaran akan kasih karunia. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki sebagaimana ditunjukkan oleh Kristus, yaitu tentang kasih karunia dan pengampunan, rahmat dan berkat bagi semua orang. Tugas kita bukan menilai orang, apalagi menghakimi orang, tapi menunjukkan bagaimana Tuhan memberikan kasih karunia-Nya pada kita, tapi juga pada orang lain. Sehingga relasi kita adalah relasi yang rekonsiliatif, yang diperdamaikan, dan harus menghadirkan perdamaian dan penerimaan satu dengan yang lain. Maka selalu bukalah pintu bagi penerimaan, bukalah pintu bagi kesempatan pertobatan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, dan ajarlah kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu tidak menghakimi, tetapi justru menjaga kehidupan kami dalam perdamaian, dalam penerimaan satu dengan yang lain, dalam pertobatan yang mentransformasi kehidupan kami untuk menjadi orang-orang yang lebih menyatakan kasih karunia Tuhan kepada dunia dan sesama kami, dan juga kepada diri kami sendiri. Terima kasih Bapa. Berkatilah para pendengar Radio Petra dalam setiap perjuangan mereka. Berkatilah mereka yang sakit, dan kasihanilah kami semua. Tuntunlah kami ke dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Berilah kami kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, demikianlah renungan kita, refleksi kita bersama di pagi hari ini. Saya mohon maaf kalau ada hal yang tidak sesuai dengan harapan Ibu Bapak sekalian, tidak sopan ataupun menyakiti hati atau hal-hal yang dianggap tidak semestinya. Itu semuanya pasti di luar maksud saya tidak melakukannya dengan sengaja. Oleh karena itu saya mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, dan kita berharap dapat bertemu kembali dalam doa malam kita nanti. Tuhan memberkati kita semua dan selamat mengasihi orang lain di pagi dan sepanjang hari ini. Shalom.